Ya, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom yang ada di rumah, yang dimanapun setiap saudara berada pada pagi hari ini. Mari pada pagi hari kita mau datang sama Tuhan. Kita akan merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera Allah. Mari kita mau datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan sama-sama, sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan. Yes Tuhan. Kami tahu ya Bapa, kasih setiamu nyata di dalam setiap kehidupan kami pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Sungguh besar setiamu, katakan nyata di sepanjang hidupmu. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Segalanya, katakan lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes Tuhan. Kami mau lebih lagi pada pagi hari ini ya Bapak. Kami mau bernyanyi bagimu pada pagi hari ini, bersorak-sorai bagi Tuhan. Yeah. Sungguh besar setiamu, yes Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Kau. Yes Tuhan, bagimu segala pujian, segala pujian dan kemuliaan. Katakan sama-sama, tinggikan dirimu ya Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan lebih lagi, ku tinggikan dirimu ya Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan lebih lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan pada pagi hari ini, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Segalanya
katakan lebih lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan melampaui. Yes Tuhan, melebihi segalanya Bapa. Kami merindukan kuasa-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Mengubahkan setiap hidup kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan katakan lebih lagi, ku tinggikan. Yes Tuhan, Bapa kami dalam surga Tuhan, kami mau tinggikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami menaruh Engkau di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan lebih lagi. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan dalam segenap hati dan jiwa kami. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami merindukan setiap jamahan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Jamahan-Mu yang berikan kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Oh haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan, buka setiap hatimu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, bawa setiap penyembahan-Mu, bawa setiap hatimu pada hari ini. Kami rindukan Engkau Tuhan, merindukan jamahan-Mu, merindukan kuasa-Mu mengalir atas segenap hidup kami ya Tuhan. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, menyembah meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama dengan lembut kita nyanyikan sama-sama remnya saja. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, melebihi segalanya ya Bapa. Lebih dalam dari apapun Tuhan, kami meninggikan Engkau. Dalam roh dan katakan lebih lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan melampaui segalanya. Lebih dalam ku menyembah
dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Bapak, kami mau tinggikan Engkau melebihi segalanya daripada apapun ya Bapak. Kami mau menaruh Engkau di dalam setiap hati kami, Engkau yang terutama dan yang terutama ya Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi datang kepadamu ya Bapak, membawa setiap hati dan jiwa kami dan penyembahan kami ya Bapak. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami tidak sampai pintu, tapi kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati dimanapun setiap jemaat Tuhan berada ya Bapak. Kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan pada pagi hari ini saudara. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan luar biasa pada hari ini, tapi kita mau lebih lagi tinggikan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Yes Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita, sebab Dia adalah Raja dari segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin Tuhan. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan terkalahkan. Katakan, sebab Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, sebab Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Katakan lebih lagi, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes Tuhan, Dia takkan pernah tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, sebab Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa, Kau perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala. Katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Bab Dia Tuhan yang luar biasa. Amin Tuhan. Bapa yang luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini saudara. Kita percaya bahwa di dalam setiap sukacita saudara dan saya ada kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari pada pagi hari ini kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Firman Tuhan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Biar Tuhan sendiri yang menyelidiki setiap
hidup kita saudara. Mari kita mau datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Selidiki setiap kami ya Tuhan. Apakah kami benar sungguh mengasihi Engkau ya Bapa? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Yes Tuhan. Yes. Dan menilai hidupku tak ada yang. Katakan lebih lagi. Selidiki aku, lihat hati kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Katakan telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama nyanyi lagu ini dengan lembut. Selidiki aku, yes Tuhan. Lihat hati, Selidiki setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Apakah kami benar orang-orang yang mengasihi Engkau ya Bapa? Apakah setiap sikap kami, tindakan kami mencerminkan kalau kami mengasihi Engkau ya Bapa? Katakan lebih lagi, selidiki kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat, yes Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku katakan lagi-lagi, telah kulihat yes Tuhan. Kami lihat setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Katakan lagi-lagi, telah kulihat. Saya persilakan hambanya yang mau firman Tuhan pada pagi hari ini, yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom jemaat Tuhan.
Dimanapun berada saat ini kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari saat ini kita akan teduhkan sekali lagi hati kita di hadapan Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan hari ini. Kami masih bisa untuk beribadah di hadapan Engkau Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji Engkau, terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, itulah kerinduan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah Engkau Tuhan saat ini melalui kebenaran firman Allah, dan kami siap untuk kami boleh dibentuk, untuk kami boleh diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih memberikan les kepada beberapa anak SD, itu ada soal-soal yang harus menyebutkan apa pekerjaan anggota keluarga. Kemudian anak itu menjawab, ayah sebagai kepala keluarga, yaitu tugasnya mencari nafkah. Kemudian anak, karena anak dia masih anak SD, dia katakan anak dia harus belajar. Pekerjaannya adalah belajar. Kemudian ibu, apa pekerjaan ibu? Ibu bermain handphone katanya. Bermain handphone, nonton film drama Korea, kemudian belanja online, boleh tidak? Boleh, tidak ada yang larang. Belanja online boleh. Bahkan ada beberapa orang yang memang enggak mau belanja, cuman ngeliat-ngeliat, mungkin kalau misalnya jalan-jalan di mall gitu, lihat-lihat etalase gitu. Kemudian kalau belanja di online shop melalui handphone gitu, dia cuma ngeliat-ngeliat katalog di dalam yang laporan di online shop tersebut. Yang kita biasa dikenal dengan nama window shopping. Jadi memang ngelihat produknya tapi tidak berniat untuk membeli. Apakah itu dilarang? Tidak. Tidak dilarang. Tapi mari ibu-ibu, kita boleh menjaga keseimbangan antara tugas kita, kewajiban kita, dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan kemudian yang selanjutnya itu tugas seorang ibu. Ibu yaitu bermain handphone dikatakan. Jadi nonton drama Korea, handphone dipakai untuk lihat-lihat belanja online. Apakah itu dilarang? Apakah itu salah? Tidak, saya katakan. Tetapi menjadi salah ketika seorang ibu-ibu melalaikan tanggung jawabnya, dia ngelihat handphone terus, dia melihat online shop terus, sehingga pekerjaannya menjadi terlantar. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sisi positifnya loh, kalau saya katakan untuk orang-orang ibu-ibu terutama yang suka window shopping, yang suka ngelihat-ngelihat di online shop tapi tidak berniat untuk membeli. Supaya apa? Supaya mereka mengurangi stres mereka, tekanan hidup mereka. Kemudian apa? Selain mengurangi stres, orang-orang yang suka window shopping, orang-orang yang suka jalan-jalan cuma melihat etalase dan tidak berniat untuk belanja, yaitu mereka akan memiliki sebuah motivasi. Satu contoh begini. Ketika seorang ibu menginginkan wajan atau panci yang harganya hitunglah 2 juta, itu bukan harga yang murah. Itu bukan harga yang bisa kita beli sembarangan, 2 juta hanya untuk beli panci. Sehingga ketika seorang ibu menginginkan panci itu, dia bakalan termotivasi bagaimana cara saya mendapatkan panci. Mungkin dia dengan menghemat biaya belanja rumah tangga mereka sehingga ditabung sebagian. Atau lipstik yang enggak harus beli sekali, enggak harus butuh sekali, dipending dulu. Supaya bisa beli panci yang seharga 2 juta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi saat ini saya bukan mau membicarakan tentang pekerjaan anggota keluarga khususnya ibu-ibu, tidak. Tetapi ada satu yang saya perhatikan yaitu tentang anak. Bagaimana pekerjaan anggota keluarga khususnya anak. Kalau yang sampai saat ini hampir sudah 2 tahun ya kita menghadapi pandemi COVID-19 sehingga mengharuskan beberapa anak belajar di rumah. Jadi kalau kita bisa sebut metode belajar CBSA, kalau saya dulu waktu masih sekolah, CBSA, cara belajar siswa aktif. Ternyata metode itu sampai saat ini masih up to date tuh. Setiap anak yang belajar harus aktif.
Bagaimana ketika dia belajar dia harus mencari materi sendiri, mencari bahan-bahan sendiri di samping yang guru-guru kasih kepada mereka. Karena waktunya sangat terbatas. Yang biasanya dari pagi sampai sore baru pulang, ini cuma beberapa jam aja. Itu pun enggak tiap hari mereka sekolah. Jadi harus ada orang-orang yang aktif, anak-anak murid yang aktif untuk dia mencari sendiri ilmu, mencari sendiri materi-materi mungkin di YouTube atau di bimbingan belajar. Bahkan ada yang katakan CBSA itu singkatannya bukan catat buku sampai habis ya, tetapi cah bodo soyo akeh kalau orang Jawa bilang. Cah bodo soyo akeh. Karena ada begitu banyak anak-anak ketika mereka diizinkan untuk belajar di rumah, study at home, mereka pikir itu libur, sehingga mereka menggunakan waktu dengan enggak disiplin, bangunnya kesiangan, kemudian belajar sambil tiduran, bahkan ada beberapa anak cuma absen doang, kamera dimatikan dan mereka pergi. Nanti kalau sudah selesai mereka matikan dari Zoom meeting mereka. Karena apa? Toh guru juga enggak ngelihat. Kecuali nanti guru bilang, ayo semua buka kamera, mau foto bersama. Baru anak-anak cepet-cepet. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi dikatakan di sini bahwa ada tugas atau pekerjaan anak. Yaitu bahwa dia itu adalah seorang murid yang harus belajar. Seorang murid yang harus belajar. Murid itu apa? Murid itu adalah orang yang sedang berguru. Tugas utama adalah belajar dan dikatakan cara belajar siswa aktif. Ternyata metode itu masih up to date sampai sekarang. Harus aktif untuk mereka bisa mencari ilmu, untuk mereka bisa memperoleh pendidikan, untuk mereka boleh memperoleh pengetahuan-pengetahuan sesuai dengan tingkat mereka. Jadi mereka harus aktif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau buka dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 saya akan membacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, ketika Yesus hendak naik ke surga saat itu, ia meninggalkan amanat agung, jadikan semua bangsa menjadi muridku, Tuhan katakan. Dan itu berarti bahwa kita semua, saya dan saudara sekalian adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan ketika kita adalah murid-murid Tuhan, kita harus membangun sebuah kesadaran diri untuk apa? Untuk belajar. Karena itu adalah tugas utama seorang murid, yaitu harus belajar. Saat ini kita mau mempelajari apa sih sebenarnya arti daripada belajar itu. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari, arti belajar itu apa? Belajar itu adalah berusaha untuk memperoleh kepandaian. Orang yang berusaha, yaitu orang yang melakukan tindakan-tindakan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu hal. Ketika seorang murid mau belajar, khususnya untuk 2 tahun belakangan ini, mereka harus mengikuti bimbingan belajar yang mungkin ada begitu banyak di online yang ditawarkan, ya bimbingan-bimbingan belajar yang ditawarkan. Mereka harus mengikuti itu. Karena tidak cukup hanya menerima apa yang disampaikan guru mereka melalui Zoom meeting. Kadang-kadang kurang jelas. Bahkan ada beberapa anak yang harus melihat di YouTube, melihat tutorial bagaimana pengerjaan-pengerjaan setiap soal yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang siswa harus berusaha untuk memperoleh kepandaian ketika memang itu tidak memungkinkan. Secara rohani ada seorang tokoh yaitu Sakius. Ketika dia ingin melihat Tuhan Yesus apa yang dilakukannya, dia tidak masa bodoh. Dia tidak menyuruh anak buahnya, dia tidak menyuruh karyawan-karyawannya untuk mencari info siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi dia langsung terjun sendiri. Dia berusaha sendiri untuk memperoleh info secara pribadi bagaimana Tuhan Yesus. Seperti apa rupa Tuhan Yesus. Sehingga apa? Dengan sekuat tenaga
dia melakukannya. Dia manjat pohon, kemudian dia pengen mendahului dulu lari, kemudian manjat pohon dan dia pengen melihat, oh itu Tuhan Yesus. Dia tidak merasa bodoh, tetapi ada satu tindakan, ada suatu hal yang dilakukan untuk dia memperoleh itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari secara pribadi kita memiliki satu kerinduan, satu kehausan akan Tuhan, sehingga dengan cara apapun kita akan mencari itu. Sehingga iman kita akan dikuatkan. Itu arti belajar yang pertama. Kemudian yang kedua, arti belajar yang kedua yaitu berlatih. Ketika seorang murid sudah dikasih tahu yang namanya rumus matematika, tetapi cuma sekedar dia tahu saja tanpa dia melatih, tanpa dia menerapkan rumus-rumus itu di dalam soal-soal, maka dia juga akan mengalami kesulitan ketika suatu saat dihadapkan kepada soal-soal. Sehingga setiap hari dia walaupun dia pegang rumus, dia ingat rumus, dia harus melatih. Sama dengan yang namanya olahraga. Seperti binaragawan Aderai, saya percaya ketika dia beranjak dewasa, badan dia nggak langsung seperti itu, ototnya nggak langsung terbentuk, tangan, paha, perutnya, dadanya nggak langsung terbentuk seperti itu. Tetapi ada latihan-latihan yang dia kerjakan, ada satu tindakan yang dia lakukan, kedisiplinan yang dia lakukan sehubungan dengan olahraga membentuk ototnya sehingga sampai terbentuk sedemikian. Bahkan ada saat ini olahraga untuk membentuk misalnya perut menjadi rata, menjadi langsing, paha menjadi kecil. Kemudian otot-otot di tangan menjadi, biasanya kalau untuk cowok-cowok ya biasanya akan membentuk otot-otot di dada, otot di perut gitu ya, di pundak gitu. Itu enggak langsung, seperti pemutih. Beberapa krim kecantikan iklannya luar biasa, sekali oles langsung putih, percaya? Mungkin ada, tapi saya belum pernah tuh menemukan krim yang seperti itu. Enggak langsung instan segala sesuatu. Jadi ada proses yang harus dia lakukan dengan rentang waktu yang relatif ya mungkin bisa lama, bisa juga cepat. Tapi intinya bahwa segala sesuatu enggak terjadi dengan tiba-tiba secara instan langsung jadi. Tetapi harus dilatih setiap hari. Sama dengan kehidupan rohani kita. Kedewasaan rohani tidak terjadi begitu saja. Perlu ada latihan. Tujuannya apa untuk melatih? Supaya manusia lama kita perlahan-lahan hilang kuasanya. Dan manusia rohani kita itu akan terus diperbaharui. Coba kita buka dulu di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 begini bunyi firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita harus mendisiplin diri untuk kita terus berlatih. Latihan untuk apa? Untuk berpaling dari setiap dosa-dosa kita. Dari setiap kejahatan-kejahatan kita menuju kepada satu tindakan-tindakan yang baik. Tindakan-tindakan yang benar, yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian latihan apa lagi? Latihan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita beribadah, sebenarnya bukan Tuhan yang butuh kita. Butuh kita bernyanyi, butuh kita berdoa menyembah Tuhan, kemudian butuh kita bernyanyi bertepuk tangan, tidak. Kalau Tuhan mau, bahkan batu-batu pun bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita beribadah, sesungguhnya itu untuk kebutuhan setiap kita.
kebutuhan saya dan kebutuhan saudara sekalian. Melatih rohani kita semakin hari semakin dewasa. Jadi ada kesadaran untuk kita terus melatih rohani kita. Beribadah itu bukan hanya berbicara tentang yang namanya waktu. Bukan waktu kita memiliki waktu untuk kita 1 jam misalnya online gitu, kita duduk manis. Kemudian kita ikut menyembah, kita ikut berdoa, kita ikut memuji Tuhan. Itu penting, sangat penting. Tetapi perhatikan saudaraku, bahwa ibadah bukan hanya berbicara tentang waktu, tetapi berbicara tentang bagaimana keseriusan kita, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana tekad kita dan kesadaran kita akan pentingnya ibadah di dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar yang namanya, oke, kita sudah ibadah selesai. Seperti anak-anak yang ngisi absen tetapi tidak mengetahui pelajarannya. Yang penting anak Tuhan hari Minggu harus ibadah. Itu memang penting, setiap hari Minggu oke, anak Tuhan ibadah. Tetapi lebih penting lagi ketika ada satu keseriusan, ada kesungguhan, ada tekad yang keluar dari hati kita, bahkan ada kesadaran yang muncul dari hati kita tentang bagaimana pentingnya beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latihan beribadah harus terus menerus kita lakukan. Ketika terus menerus kita lakukan, itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Tetapi perhatikan, ketika kebiasaan itu menjadi sebuah rutinitas, maka itu tidak akan cukup untuk membuat kita menjadi orang-orang yang bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Tidak cukup hanya kebiasaan-kebiasaan, berhenti sampai di kebiasaan-kebiasaan. Karena itu akan menjadi rutinitas. Dan ketika saudara memiliki rutinitas apapun itu, maka kebosanan itu akan ada dalam hidup saudara. Saudara akan bosan untuk beribadah. Saudara akan bosan untuk menyembah Tuhan. Saudara akan bosan untuk berdoa. Bahkan apabila ketika doa saudara belum dijawab Tuhan. Ketika Tuhan seakan-akan jauh dan seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan kita, maka kita akan bosan. Karena apa? Berhenti sampai di yang namanya kebiasaan. Tetapi kebiasaan terus kebiasaan kita lakukan itu akan membentuk suatu karakter. Dan karakter ini yang kita butuhkan. Karakter anak-anak Tuhan. Karakter orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki karakter yang memang sudah terbentuk untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika saudara gak menyembah Tuhan, ada yang kurang di dalam hati. Ada sesuatu yang dirasa kurang sempurna di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi dikatakan bahwa di dalam ayat ini bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apa? Bukan hanya janji yang ada di surga, di dalam kekekalan. Tetapi selama kita ada di dalam dunia, latihan ibadah itu sangat berguna. Kenapa sangat berguna? Karena ketika kita rajin, ketika kita memiliki kesetiaan untuk kita beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kita boleh menyembah Allah, kita boleh sujud dalam penyerahan diri kepada Allah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tegar saat kita menghadapi tantangan hidup. Kemudian kita dapat membedakan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita mampu menolak untuk sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mampu dengan setia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita memiliki kesetiaan untuk datang kepada Tuhan, maka kita bisa menghindari yang namanya jerat iblis. Kita tahu tipu daya iblis, sehingga kita mampu melakukan firman Allah. Kita mampu untuk menerapkan firman Tuhan sebagai tameng untuk menyerang kuasa iblis, jerat iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mulai full ngurus rumah, saya belajar, itu tahun berapa 2014 saya mulai untuk full ngurus rumah gitu ya, 2015 kali ya, 2015. Saya terus membuat kue bolu jadul ya, kalau kami bilang bolu jadul. Tetapi
Tapi sampai minggu kemarin, bayangkan dari 2015 sampai minggu kemarin, nggak pernah sukses saya bikin kue jadul. Tapi apakah saya menyerah? Tidak, saya terus mencoba. Bahkan ketika suatu hari saya bilang gini, udahlah saya sudah nggak mau lagi membuat kue bolu karena selalu bantat. Sehingga ketika saya katakan anak-anak yuk kita buat kue, mereka sudah langsung pada tertawa. Suami saya tertawa, anak-anak saya tertawa karena apa? Pasti bantat katanya seperti itu. Sehingga saya membeli yang langsung jadi. Produk tepung yang langsung jadi, siap di mixer aja langsung dikukus. Jadi kuenya dan sukses. Tapi itu bukan kue jadul yang racikan sampai saya lihat YouTube gitu kan. Tapi toh sampai sekarang nggak pernah sukses tuh. Apa yang mau saya katakan? Begini, ketika kita melatih untuk kita semakin hari semakin baik, kadang-kadang kegagalan itu ada dalam hidup kita. Kita mau mencoba untuk setia, kadang-kadang kuasa iblis itu lebih kuat untuk mencengkeram hati kita. Sehingga kita terpengaruh, kita jatuh. Tetapi perhatikan saudaraku, ketika kita jatuh, apakah ada masih kerinduan untuk bangkit lagi, menolak lagi itu sehingga besok lagi, keesokan lagi, minggu depan, bulan depan, apakah saudara sama lagi mengalami kegagalan lagi? Saya percaya ketika ada satu kerinduan saudara untuk saudara terus melatih. Meskipun saudara gagal, maka saudara akan terus berusaha. Bukan dengan kekuatan saudara, tetapi Tuhan yang akan menguatkan saudara. Mari saat ini latih kerohanian saudara, latih hidup saudara untuk hal-hal yang rohani, untuk beribadah setia kepada Tuhan karena itu sesungguhnya kebutuhan kita, bukan Tuhan yang butuh. Kemudian hal yang ketiga, belajar itu apa? Belajar itu adalah berubah dari tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Di dalam Roma pasal ke-5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat kita mau baca sama-sama ya. Roma pasal ke-5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Suatu hari ketika kami di dalam perjalanan ke sebuah kota, ke suatu kota yang mengharuskan kami lewat dari jalan tol dan itu merupakan jalan yang baru kami lalui, jadi kami belum tahu benar jalannya mana yang harus kami lalui. Kemudian kami biasa pakai GPS, pakai Google Map. Saat itu kurang jelas untuk rambu-rambu yang ada di jalan yang petunjuk arah. Kemudian ada persimpangan jalan. Kami nggak ngelihat ada tulisan, tetapi PD-nya itu mobil langsung aja kami, kendaraan kami bablasin aja gitu. Ngelewatin satu jalan, kami pilih satu jalan. Rupa-rupanya jalan yang kami lalui itu salah. Harusnya tadi waktu di persimpangan kami mengambil jalan yang ke kiri, belok ke kiri. Tetapi kami mengambil jalan yang lurus. Akibatnya fatal. Kalau di jalan biasa bisa putar balik, banyak belokan. Tetapi di jalan tol enggak cuma 1 kilo, 2 kilo, sampai berkilo-kilo kami harus keluar dulu tol, kemudian kami harus ngambil masuk ke tol lagi yang baru untuk mencari jalan yang benar tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman kami bahwa ketika kami mengalami itu, setiap kali kami mau pergi ke sebuah kota dan harus melewati jalan tol, kami enggak sesembrono dulu. Tetapi ketika ada persimpangan jalan, maka kami akan memperlambat kendaraan. Kemudian di situ biasanya kalau di persimpangan jalan ada pojokan yang ada garis merah putih hitam. Kami sebutnya di situ pojok galau. Karena apa? Biasanya kalau orang bingung pasti berhenti dulu di situ. Berhenti kemudian dia bakalan melihat petunjuk arah, dia mau belok kanan atau belok kiri. Dan itu pengalaman yang kami terus lakukan. Sampai beberapa waktu yang lalu ketika kami mau ke Jakarta, mau ke Pluit. Jadi ketika kami mau lewat, kami ke pojok galau dulu.
mana nih, kanan atau kiri nih. Setelah udah dipastikan benar, baru kami ambil jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita itu harus sangat fokus untuk cek dan recheck keadaan kerohanian kita. Apakah kerohanian kita oke? Apakah kerohanian kita sekarang baru down gitu ya. Sehingga apa? Banyak ketika kita mengalami masalah kita katakan, aduh Tuhan kenapa hidup ini penuh dengan masalah. Yang namanya hidup. Kalau penuh dengan cucian namanya laundry. Tuhan kenapa hidupku selalu diselimuti dengan masalah? Ya itulah hidup kita. Kalau hidup saudara diselimuti oleh wijen, itu namanya saudara onde-onde. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan tadi sore ketika mau ke tempat ini, saya mendapatkan SMS pesan singkat dari provider kartu XL. Dikatakan bahwa di situ menawarkan paket kuota. Kemudian dia memakai istilah yang sangat up to date sekali untuk hari-hari ini, yaitu PPKM. Apa singkatan PPKM? Ternyata singkatan PPKM itu adalah pala pusing kuota menipis. Banyak sekali orang-orang yang sangat pusing bahkan menjadi stres ketika mengalami masalah yang menghimpit hidup mereka. Sampai saya sangat diberkati dengan sebuah tulisan yang katakan begini, hidup itu adalah proses, jangan banyak protes, nanti bakalan stres. Dan itu memang benar. Ketika dikit-dikit kita ngeluh, ketika dikit-dikit kita protes kepada Tuhan, yang ada hidup kita bakalan menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kekristenan kita, hidup kekristenan yang normal adalah hidup yang semakin bertumbuh dari fase ke fase. Bertumbuh itu yang bagaimana? Bertumbuh itu adalah kerohanian yang hidup, yang semakin hari semakin besar, yang semakin hari semakin sempurna. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang belajar akan menjadikan setiap pengalaman, baik itu pengalaman baik maupun pengalaman-pengalaman yang buruk. Mungkin berkat yang melimpah atau masalah-masalah yang menghimpit hidup. Itu menjadi sebuah pembelajaran untuk berubah semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Semakin hari semakin dewasa kerohanian di dalam Tuhan. Itu adalah arti yang ketiga dari belajar. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, dari ketiga arti belajar ini, yaitu yang pertama berusaha untuk memperoleh kepandaian, kemudian yang kedua berlatih, dan yang ketiga berubah tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman, itu merupakan satu kesatuan, di mana itu merupakan sebuah proses yang terjadi sepanjang hidup kita. Dalam arti itu akan terjadi terus menerus dalam hidup kita yang namanya proses belajar. Sebagai seorang murid akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita memerlukan seorang guru. Sosok yang sanggup benar-benar bisa membimbing kita kepada kebenaran. Guru kalau di Jawa itu ada kependekan dari gini. Guru itu digugulan ditiru. Digugu itu dipercaya, ditiru itu diteladani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus adalah sosok yang bisa ditiru dan dia juga bisa diteladani. Saudara yang dikasih Tuhan, jika hari-hari ini engkau sedang mengalami kesulitan di dalam proses pembelajaran dalam hidupmu, engkau mengalami masalah di dalam proses pembelajaran hidupmu, bahkan sudah di ambang batas, engkau membutuhkan Yesus. Engkau membutuhkan guru, sosok yang sanggup untuk membimbing engkau. Engkau membutuhkan guru atau seorang yang bisa digugu dan ditiru, seseorang yang bisa dipercaya dan diteladani. Dan saya mau katakan saat ini, saudara butuh Yesus yang akan menguatkan engkau, yang akan membimbing engkau ke dalam kebenaran. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia akan mengajar, dia akan menyatakan kesalahan, dia akan memperbaiki kelakuan kita, bahkan dia akan mendidik dalam kebenaran.
Dia akan membimbing kita menjadi murid-murid yang sejati. Amin firman Tuhan. Baik, saat ini kita akan renungkan firman Tuhan. Mari saat ini kita akan renungkan firman Tuhan. Jika hari-hari ini engkau sedang mengalami kesulitan di dalam hidupmu, ketika engkau harus belajar tentang bagaimana menjalani hidup, saya mengatakan, saudara butuh Yesus yang akan terus menguatkan, yang terus membimbing engkau, yang menyatakan kesalahan dan memperbaiki setiap kelakuan kita di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita akan angkat satu pujian Kau di hatiku. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku Tuhan, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku, di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Segenap hatimu sekali lagi katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, oh menjamah hatiku, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, oh, yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan bukan hanya keluar dari lidah bibir kami bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, saat ini dengan segala keberadaan kami mau bawa hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya kami sungguh-sungguh dan sangat membutuhkan Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Karena hari ini merupakan hari rahasia bagi kami. Hal yang di depan kami merupakan rahasia bagi kami. Tetapi ketika Engkau menjadi guru bagi kami, Engkau pribadi yang bisa kami percaya, Engkau pribadi yang bisa kami teladani, maka kami akan mampu melangkah dengan sesuatu hal yang benar bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mari Bapak saat ini bimbing kami.
Pegang tangan kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terkhusus anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan. Mereka hari-hari ini yang sedang mengalami keputusasaan. Mereka hari-hari ini yang sedang mengalami ambang batas kemampuan mereka untuk mengalami prosesnya Tuhan. Oh Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau Tuhan tolong mereka. Saat ini Tuhan, Engkau pegang tangan mereka dan kuatkan iman mereka Tuhan. Biar Tuhan terus nyatakan Engkau sebagai guru yang akan membimbing mereka. Mengarahkan mereka Tuhan menjadi murid-murid Tuhan yang terus akan kuat, yang terus akan belajar, yang terus akan mampu melewati proses dari fase ke fase, dari tingkatan ke tingkatan, sehingga iman kerohanian mereka terus akan hidup, semakin bertambah dewasa, semakin sempurna di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba telah melakukan apa yang menjadi bagian hamba, memberitakan firman Tuhan. Kerjakan Tuhan firman-Mu di dalam setiap hati umat-Mu. Kami siap menjadi murid-murid sejati yang akan terus belajar bersama dengan Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kita sudah beribadah pada hari ini dengan penuh sukacita dalam ibadah online. Mungkin ini adalah ibadah kita yang terakhir dalam ibadah online yang dilaksanakan dari GBI Perigi. Mulai bulan Oktober, ya, jika Tuhan menghendaki kita akan bersama-sama beribadah tatap muka di GBI Perigi minggu pertama. Karena itu biarlah kita bersama-sama berdoa supaya kita bisa beribadah dengan penuh sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan, tetapi tetap dengan melakukan protokol kesehatan. Karena itu saudara-saudara tetap jangan kendor, tetap melakukan 5M ya dalam kehidupan kita, apapun juga yang kita lakukan, yaitu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Terutama kita tidak lupa, kita terus berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong kita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang setiap kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib bagi kami semua Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kau telah menolong kami semua pada saat ini dalam ibadah kami pada hari ini secara online. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kemanapun kaki kami melangkah, Engkau Allah yang terus menyertai kami. Kemanapun dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa akan terus memberkati dan membimbing kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan menerima berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami.
Mari saudaraku arahkan hatimu pada Tuhan. Terima berkat yang baru daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah langkah kakimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya.